Shalom, saudara-saudari Kristen yang terkasih dimanapun Anda berada. Judul firman Tuhan malam hari ini, siapakah Yesus Kristus itu? Mari kita baca Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Ketika Yesus datang ke perbatasan Kaisarea Filipi, ia menanyai murid-muridnya dengan berkata, "Kata orang-orang, siapakah aku, putra manusia ini?" Dan mereka berkata, "Beberapa orang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis, beberapa Elia, dan yang lain Yeremia atau seorang dari nabi-nabi." Ia berkata kepada mereka, "Tetapi kata kamu, siapakah aku?" Dan Simon Petrus menjawab dan berkata, "Engkau adalah Kristus, putra dari Elohim yang hidup." Dan Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Diberkatilah engkau Simon, putra Yunus, karena bukan daging dan darah yang menyatakan itu kepada engkau, melainkan Bapa-Ku yang ada di sorga." Saudaraku, Petrus mengakui bahwa Yesus Kristus bukan hanya seorang nabi, tetapi putra Elohim. Hal ini sama dengan yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Pada permulaan ada firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Yang sama ada pada permulaan bersama Elohim. Segala sesuatu diadakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada apapun yang diadakan dari segala sesuatu yang diadakan itu. Ayat 14. Dan firman itu sudah dijadikan daging dan berdiam di antara kita, dan kita memandang kemuliaannya sebagai anak kandung satu-satunya dari Bapa, penuh rahmat dan kebenaran. Jadi, Yesus Kristus bukan hanya guru, bukan hanya seorang nabi, tetapi ia adalah firman Elohim, sang pencipta alam semesta ini. Segala sesuatu diadakan oleh Yesus Kristus, dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus Kristus adalah firman sekaligus Elohim, sang pencipta alam semesta. Berbagai mujizat Yesus Kristus lakukan selama ia berada di dunia ini. Yesus menyembuhkan berbagai penyakit, membebaskan orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat, meredakan badai, membangkitkan orang mati, bangkit dari kubur setelah mati selama 3 hari, naik ke sorga, dan Yesus Kristus berkuasa mengampuni dosa. Kita dapat membaca Yesus Kristus berkata kepada orang lumpuh bahwa dosa-dosanya sudah diampuni. Mari kita baca Injil Matius pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat ke-6. Dan lihatlah, mereka membawa kepadanya seorang yang sakit lumpuh, berbaring di atas sebuah tempat tidur. Dan Yesus dengan melihat iman mereka, berkata kepada orang yang sakit lumpuh itu, "Putraku, bersukacitalah, dosa-dosa engkau diampuni." Dan lihatlah, orang-orang tertentu dari penyalin-penyalin kitab berkata di dalam diri mereka, "Orang ini menghujat." Dan Yesus dengan mengetahui pikiran-pikiran mereka berkata, "Mengapakah kamu berpikir buruk di dalam hatimu? Karena manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosa-dosa engkau diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu dapat tahu bahwa Putra Manusia mempunyai wewenang di bumi untuk mengampuni dosa-dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang yang sakit lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidur engkau, dan pulanglah ke rumah engkau."
Demikian pula saudaraku, dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat 49 diceritakan hal yang sama ketika Yesus mengampuni dosa seorang perempuan. Dan lihatlah, seorang perempuan di dalam kota itu yang adalah seorang berdosa. Ketika ia tahu bahwa Yesus duduk untuk makan dalam rumah orang Farisi itu, membawa sebuah kotak batu pualam berisi minyak, dan berdiri di kakinya, di belakang dia. Dengan menangis dan mulai membasuh kakinya dengan air mata, dan menyekanya dengan rambut kepalanya, dan mencium kakinya, dan meminyakinya dengan minyak itu. Adapun ketika orang Farisi yang mengundang dia melihat hal itu, ia berbicara di dalam dirinya dengan berkata, "Orang ini, jikalau ia seorang nabi, akan tahu siapa dan perempuan macam apakah yang menyentuh dia, karena ia adalah orang berdosa." Dan Yesus dengan menjawab berkata kepadanya, "Simon, aku mempunyai sesuatu untuk mengatakan kepada engkau." Dan ia berkata, "Guru, katakanlah." Ada seorang pemberi utang tertentu yang mempunyai dua orang pengutang. Yang satu berutang 500 dinar dan yang lain 50. Dan ketika mereka tidak mempunyai apapun untuk membayar, ia mengampuni mereka berdua dengan cuma-cuma. Oleh karena itu, beritahulah aku, yang manakah akan lebih mengasihi dia? Simon menjawab dan berkata, "Aku kira bahwa ia yang paling banyak diampuni utangnya." Dan ia berkata kepadanya, "Engkau sudah mempertimbangkan dengan tepat." Dan ia berpaling kepada perempuan itu dan berkata kepada Simon, "Apakah engkau melihat perempuan ini? Aku sudah masuk ke dalam rumah engkau. Engkau tidak memberi aku air untuk kakiku. Tetapi ia sudah membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambut kepalanya. Engkau tidak memberi aku ciuman. Tetapi sejak waktu aku masuk, perempuan ini tidak berhenti mencium kedua kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi perempuan ini sudah meminyaki kedua kakiku dengan minyak. Oleh sebab itu aku berkata kepada engkau, dosa-dosanya yang banyak sudah diampuni, karena ia banyak mengasihi. Tetapi kepada yang sedikit diampuni, orang yang sama itu sedikit mengasihi." Dan ia berkata kepadanya, "Dosa-dosa engkau sudah diampuni." Dan mereka yang sedang duduk untuk makan bersama dia mulai berkata di dalam diri mereka sendiri, "Siapakah orang ini yang mengampuni dosa-dosa juga?" Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, bukan sekedar seorang nabi, bukan sekedar seorang guru, tetapi ia adalah Mesias sekaligus Tuhan yang berkuasa mengampuni dosa. Dan ada satu hal yang sangat penting yang perlu saudara Kristen ketahui. Saat ini kita memakai kalender Masehi. Berdasarkan kalender Masehi, hari Minggu libur. Hal ini karena Yesus Kristus bangkit dari kubur pada hari Minggu. Mari kita baca ayatnya. Dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 dituliskan, "Adapun ketika Yesus bangkit pada pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena, yang darinya ia pernah mengusir 7 demon." Jadi saudara Kristen yang terkasih, renungkan sekali lagi bahwa Yesus Kristus bangkit pada hari Minggu. Hari Minggu, hari kebangkitan Yesus Kristus.
Hari Minggu telah menjadi hari libur dalam kalender Masehi yang kita pakai hingga saat ini. Pada saat dunia ini libur, kita umat Kristen berbakti, memuji, menyembah Tuhan Elohim, Sang Juru Selamat kita. Jadi saudaraku, tugas Anda sekarang memberitahu kepada orang-orang di dunia ini, bagi mereka yang belum tahu mengapa hari Minggu libur. Beritahukanlah kepada mereka, karena Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Elohim kita, bangkit pada hari Minggu. Itulah sebabnya Minggu dijadikan hari libur. Dan sekali lagi, bagi kita umat Kristen, hari Minggu, hari bersukacita, berkumpul bersama untuk memuji, menyembah Tuhan kita, dan memperingati kemenangan Yesus Kristus yang mengalahkan kematian melalui kebangkitannya pada hari Minggu. Haleluya! Bapa, Putra, Roh Kudus mengasihi saudara semua. Amin.